secara lingkup nasionalnya. Wayang kan memang kalau secara komunitas besar itu lingkupnya kan nasional, jadi mereka punya badan sendiri yang dimana kemarin kan udah diakui sama UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Terus kalau seumpama komunitas, kalau wayang nyari komunitas itu gimana ya? Mereka bukan komunitas jatuhnya, tapi masuknya lebih ke sanggar atau lebih ke padepokan gitu. Terus kalaupun ke sanggar dan padepokan berarti mereka lebih ke ngikut ke sosok yang terkenal di sebuah sanggar itu, bisa ke dalangnya. Jadi kayak seumpama kalau di yang terkenal banget sama gitu kan sanggar milik Ki Anung Suroto sama gitu, sanggar miliknya si Ki Mantap Sudarsono sama gitu. Nah kalau untuk yang lingkupnya lebih kecil-kecil kayak yang kita yang punya gitu kan, lingkupnya kecil banget, itu lebih ke apa, komunitas atau kelompok gitu ya. Berarti ngikutnya kelompok, kayak aku kan RT ya, berarti RT ku ngambil nama itu Giri Mandaya. Terus lebih ke kegiatan anak-anak kita, lebih ke anak-anaknya, nama wadahnya itu Kampung Ramah Anak, jadi KRA. Jadi wayang KRA RT 03. Biasanya gitu doang simpelnya. Adik muda. Terus kan neng ngarep. Nah gitu. Berarti namanya Papedi. Papedi ya, bukan yang di Papadi. Papadi. Lingkup, Nasional. lingkup besarnya. Tapi kalau lingkup kecilnya tadi yang cuma kelompok kecil tadi, itu kalau kelompok kita, kelompok kecil tadi yaitu wayang KRA dari RT 03 Larangan Utara. Cuman gitu doang, nggak ada nama komunitas khususnya. Jadi grupnya juga anak-anak dari anak-anak KRA tadi yang mau belajar siapa gitu. Jadi cuma mempertahankan budaya. Iya, sama kegiatan positif gitu. Terus kayak biar anak-anak juga tahu gitu. Kayak kemarin kayak kegiatannya ya nggak yang kita dalang semalam suntuk gitu, enggak. Tapi kegiatan pendek-pendek kayak memasukkan unsur kayak teater tapi ada wayangnya, cuma gitu-gitu. Terus kayak pemakaian wayangnya buat kayak ini dekorasi semacam gitu-gitu, enggak yang pementasan besar skalanya. Nah, kalau kita ngomongin wayang, berarti kita ngomonginnya udah pementasan besar gitu. Benar-benar. Nah sih. Kalau komunitas itu ada ketuanya nggak sih? Kalau gue tahu siapa ketuanya? Jadi kalau ketua di lingkup kita udah mengerucut aja ya. Jadi kayak kelompok wayang KRA RT 03 Larangan Utara aja ya. Jadi nggak ada ketua, cuman ada pengurus yang aktif ya, itu cuma aku doang gitu. Kalau selebihnya mungkin pembina dari KRA-nya sendiri gitu. Jadi itu kegiatannya tuh kayak langsung pentas gitu. Anak-anak diajarin nggak kayak cara buatnya atau kayak? Aduh, kalau cara buatnya berat banget. Buat kayak gini. Gak mungkin kalau untuk ngajarin. Mungkin kalau kita itu pernah ada kegiatan, tapi aku kerja sama. Jadi bukan dari KRA-nya, tapi aku sendiri diambil. Terus karena waktu itu ada kelompok dari kuliah, tapi aku ngambil wayang-wayang dari sini. Itu kegiatannya kita penyuluhan kayak apa namanya ya, gimana caranya anak-anak itu kenal wayang gitu aja. Terus kita dalang, bawain cerita, tapi dengan konsep kita ceritanya cuma pendek. Nah itu kita bawain cerita wayang, terus habis itu biar anak-anak juga ngerasain kayak bikin wayang tapi lebih simpel, kayak mewarnai tokoh-tokoh wayang. Lagi ya. Siap. Sejarah. Iya. boleh. Sebenarnya aku penasaran. Penasaran. Ini kan wayangnya udah banyak banget jenisnya ya. Ini tuh berasal dari daerah yang sama atau daerahnya beda-beda? Terus kenapa kayak filosofinya gitu? Kenapa beda-beda? Ada yang kulit, ada yang
Oke. bentuk. Jadi kalau dari ini jenis wayang, tapi aku dari sejarahnya dulu ya. Oh iya. Kalau wayang sejarahnya itu awal-awalnya dari relief kan, udah pasti itu kan. Itu sumber utama kalau dari rujukan kita. Terus kemudian dipindah dari relief itu ke media yang lebih mudah untuk dibawa, namanya wayang beber. Jadi digambar di sebuah kain, sampai sekarang masih ada. Diem nggak bisa diapa-apain, wayangnya cuma digambar lukisan aja, baru diceritain sama dalangnya. Terus kemudian berkembang lagi jadi wayang kulit. Wayang kulit dulu, wayang kulit udah tahap ketiga ya pokoknya. Wayang kulit juga ada penyempurnaan tuh kan, dulu kan dari zaman-zamannya wali-wali ceritanya gitu kan, sampai ke Mataram Islam. Nah, Mataram Islam itu wayang berkembang banget sampai bentuknya sekarang. Nah, kalau wayang kulit di Jawa sendiri, di Jawa Tengah aja itu ada 2 jenis. Ada yang paling terkenal ada 2 jenis, wayang gagrak Solo, gagrak itu gaya, gagrak Solo, gagrak Jogja gitu. Gagrak Solo sama Jogja udah beda dari bentuk dan pewarnaannya itu kan beda. Terus ada sub-sub lagi, wayang-wayang di Jawa Tengah itu aja ada wayang Banyumas, wayang pesisiran. Pesisiran itu dekat pantai. Pesisiran itu dekat pantai gitu, jauh dari pusat peradabannya saat itu kan di Mataram ya. Terus ada wayang Jawa Timuran, ada wayang Cirebon, wayang Palembang, wayang Sasak gitu. Terus yang lebih jauh lagi wayang Kelantan gitu, Thailand. Nah, terus jenis wayang menurut bahannya itu ada 2, wayang kulit, wayang golek. Ya kan? Kalau paling awal itu sebenarnya wayang golek sendiri. Kalau wayang kulit udah jelas, itu wayang kulit paling terkenal itu dari cerita Ramayana, Mahabharata gitu ya. Yang paling terkenal dari pembawaan ceritanya. Kalau wayang golek itu awalnya sebenarnya wayang golek itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu ceritanya tentang wayang golek Panji gitu ceritanya. Jadi lebih lokal. Panji, terus ke Menak itu tentang kisah-kisah agama Islam terutama. Terus berkembang ke Jawa Barat, yang paling terkenal kan, ciri khasnya Jawa Barat, wayang golek kan biasanya. Nah, wayang golek itu sendiri juga perkembangannya sebenarnya dari Jawa Tengah dulu, baru ke Jawa Barat. Jadi jenis wayang kalau menurut bahan ada 2, wayang kulit, wayang golek begitu. Mas, aku mau nanya nih, ini tuh kan namanya wayang kulit, dari kulit atau dari kulit apa gitu? Oh iya, jadi wayang kulit itu kalau dari bahannya emang kulit, dan kulitnya itu ada beberapa kulit yang dipakai. Yang paling bagus kayak ini ya, sama yang paling gede ini kulit kerbau. Itu kerbau. Kerbau. Terus yang bahan kedua yang grade-nya di bawah kerbau itu ada sapi, wayang sapi dulu. Terus yang grade ketiga baru wayang dari kambing. Cuman grade ketiga wayang kambing itu nggak bisa buat pentas biasanya. Mereka cuma buat pajangan yang di dinding-dinding itu aja. Itu kenapa nggak bisa buat pentas? Nah, ini juga kalau kenapa kok kerbau paling bagus untuk wayang. Jadi kulit kerbau itu untuk kandungan minyaknya dikit, lebih awet, nggak gampang gulung, terus ketebalannya pas. Dan yang paling bagus itu karena kebiasaan kerbau itu sendiri, karena sering berendam di lumpur, air itu yang bikin kandungan minyaknya lebih sedikit. Sebenarnya kalau sapi ya itu di bawahnya kerbau karena emang kandungan minyaknya lebih banyak. Terus ketebalan kulitnya itu lebih tipis daripada kerbau. Nah, kalau kambing benar-benar emang bahan paling jelek gitulah dipakai untuk pembuatan wayang karena kualitasnya emang gimana ya, lebih tipis, terus cepat gulung. Biasanya wayang itu paling jelek itu karena kalau gulung-gulung jadi nggak rata jadinya, jadi kayak kerupuk gitu malahan, tahu kan? Jadi begitu dah meliuk-liuk gitu, makanya nggak bisa buat pentas pada akhirnya. Makanya buat pajangan. Biasanya mereka kadang ditatah bentuk wayang begini atau kulit utuh yang masih ada bulu-bulunya itu. Nah, ini jenis keempat malahan dari yang 3 jenis tadi. Namanya split.
Split itu apa? Split itu olahan dari kulit sapi yang udah diobat terus dibelah lagi. Jadi penemuan lebih baru dari ketiga kulit tadi gitu. Terus sekarang berkembang lagi ada kulit etawa. Etawa kan kambing, cuman kulit etawa itu lebih bagus di antara kulit kambing dan kulit sapi. Antara Untuk kisaran harga-harganya gitu. waduh, ini udah mau jual beli bentar lagi. Siapa Jadi tadi kalau minat? untuk harga saya variatif. Wayang itu mahal banget. Kalau beneran wayang itu walaupun benda tipis kayak gini tapi mahal banget. Ini aja sama ini harganya bisa 1 juta dolar. Wow. Ada yang lebih mahal, cuman ada di kota. Jadi sekarang kalau wayang baru bisa 2 jutaan dengan kualitas emasnya. Tahu ini dari Prada itu gold leaf lebaran emas, itu bisa emas 24 karat yang ditempelin di sini nih emasnya. Makanya itu harganya bisa lebih mahal. Terus dari pewarnaan sama bawahnya kan aku mewarnai sendiri. Iya, bedanya tahu kan? Lebih rumit, lebih rumit, lebih detail. Kalau aku yang mewarnai sendiri kan lebih sederhana gitu. Wow. Ini murah, ini paling cuman 150. Ini dari kulit atau? Dari kulit split tapi begitu. Terus dari pembuatannya, lihat ini apa tatah ya, kalau yang bikin lubang-lubang ini, semakin dia rumit semakin mahal. Lihat rambutnya, Iya. lihat rambutnya. Katanya lebih kecil-kecil, katanya body gede banget gitu kan. Nah itu yang bikin mahal juga. Nah, setiap karakter wayang itu punya arti atau makna nggak sih, atau cuma karakter biasa gitu? Jadi kalau dalam karakter wayang itu mempunyai arti, dari bentuknya aja udah pasti menggambarkan karakter wayang-wayang itu tersendiri ya. Jadi kayak Misalkan dia ada golongan, beberapa golongan wayang. Kayak ini kan putren namanya, khusus untuk cewek, nggak bisa kan ini toko buat laki-laki gitu kan. Terus dari pakaian juga, kalau ini lebih mewah gitu lah. Nah, sebenarnya ada contohnya yang lebih kayak emban-emban itu kayak dayang-dayang kalau di kerajaan. Lebih sederhana pakaiannya daripada ini. Terus kayak ini cara bentuk pakai mahkota, berarti dia raja gitu. Iya kan? Ini juga pakai mahkota, dia raja. Tapi bentuknya beda gitu kan. Ini kenapa bentuknya kayak gini? Ini kesatria. Golongannya satria. Kalau ini kenapa bentuknya kayak gini? Ini golongannya raksasa gitu. Ini kalau di itu kan buto gitu kan. Golongan raksasa jadi gede begini. Pokoknya raksasa biasanya jahat gitu Iya, kan. karakternya kelihatan. Iya. Makanya merah. Tapi belum tentu semua raksasa jahat ya kayak ini. Pokoknya Kumbakarna gitu kan. Baik. Tetap satria jatuhnya. Nah, kalau ini Takut banget. ini Arjuna, tahu kan? Arjuna ganteng sekali itu. Mama saya suka. Jika suka. Memiliki arti kan tadi kan ya? Kayak kenapa kepalanya nunduk ke bawah gitu? Berarti dia lebih ke rendah hati. Kenapa pakaiannya lebih sederhana? Berarti emang tokoh ini itu sederhana banget. So, kita bandingkan dengan yang raja tadi. Sebenarnya dalam bentuknya gak terlalu jauh beda banget secara muka, secara badan gitu. Ini Rama. Ini Rama. Dewa Rama. Iya, nih mirip kan? Pembedanya gak ada gelang tangan. Iya, ada gelang tangannya. Iya kan? Ada gelang kaki. Ini gak ada gelang kakinya. Terus mahkota ini gak ada mahkotanya ya. Nah, berarti menggambarkan kalau Arjuna itu sosok yang sederhana gitu. Walaupun dia sebenarnya itu Pandawa dan dia punya kerajaan gitu. Tapi Mahabharata. iya, di Mahabharata iya. Jadi warisan mewarisi apa namanya ya, kerajaan Astina. Cuman kan dia punya musuh tuh dari Kurawa, tahu? Dan dia terusir kan ceritanya dari istana sampai akhirnya mengembara. Tapi dia berhasil sama saudara-saudaranya 5. bikin kerajaan baru. Tapi dia terusir lagi gitu kan ceritanya kan. Tapi dia terkenal dengan
tokoh yang memiliki kesaktian dan apa namanya Apa sih namanya? skill bertarung terbaik di antara yang lain-lain. Betul. Lawannya kalau di wayang dia itu Karna namanya, masih saudara juga. Ya itu filosofinya wayangnya begitu. Tapi bisa dilihat dari bentuk muka, dari aksesorisnya gitu. Dia lebih ke kesatria, ke raksasa, ke raja, ke putren tadi. Terus ada Gatot Kaca, bentuknya beda lagi. Cuma sayangnya masih ada di kotak, nggak bisa dilihatin. Itu kan Mas katanya kuno tuh, itu kira-kira udah dari berapa tahun? Sebenarnya kalau kunonya itu, kalau ini nggak terlalu kuno ya, ini masih tahun-tahun 70-an. Itu kuno sih ya. Buat kita ya. Ada yang lebih kuno lagi mungkin tahun-tahun 1000, iya masih ada tahun 1700 gitu sama. Ada 1800 gitu. Ini masih 1900. Iya mahal banget. Itu bisa satu tokoh begini bisa 5 jutaan. Benar. Kalau kalian ke Museum Nasional seumpama ada wayang kuno banget tahun-tahun di bawah 1950-an di bawah. Itu ada permatanya. Permata Wah asli. itu lebih mahal ya, itu bisa satu wayang mungkin bisa puluhan juta. Mas, tapi ngomongin wayang yang kayak gini kayak gitu. Nah berarti udah beda jenis ya. Beda jenis, beda peminat. Karena kalau kamu jual wayang ini ke daerah Jawa Tengah, pasti nggak laku. Nggak laku. Beda deh. Karena emang budayanya wayang kulit di Jawa Tengah, Jawa Timur, Ini lebih ke Jawa Barat. Iya. soalnya ada Betul. Ada cepotnya kan. Cepot. Betul. Jadi kalau sama jual wayang ini ke Jawa Tengah nggak bakalan laku, atau laku dengan harga di bawah harga standar, harga normal. Saya ini harganya 600.000. Mahal ya. Tapi wayang kulit lebih mahal tau. Serius, wayang kulit kan lebih mahal. Wayang kulit bisa 1.800.000 untuk Bima. Ini sama ini Bima. Bima juga ini. Suami gue Cak. Jawa Baratnya. Iya. Padahal untuk bentuk kelihatannya kan buah banget gitu. Dan wayang kulit cuma 2 dimensi gitu kan. tapi mungkin wayang kulit karena detail-detailnya jadi mungkin lebih mahal juga. Lebih ke detail bener. Peminatnya itu skala nasional lebih gede, ya kan. Terus terkenalnya juga lebih terkenal daripada si wayang golek, karena wayang golek itu perkembangannya di sekitaran Jawa Barat aja. Tapi kalau wayang kulit bisa satu Indonesia gitu. Karena maaf aja orang Jawa itu karena proses transmigrasi kan jadi pemerataan se-Indonesia sih orang Jawa di mana-mana. Kita juga. Jadi Iya lagi, gue juga. penjualan mereka lebih luas, dan itu juga kayak sama pementasan gitu. Ramean mana wayang kulit sama wayang golek? Wayang kulit pastinya. Dalam wayang kulit dalam satu malam bisa dibayar 100 juta. Itu per hari apa? Sehari semalam dong. Iya. Sehari 100 juta. 100 juta pada masa itu gitu. Kalau sekarang aku nggak tahu ya. Itu udah kayak konser kan. Harga artis konser gitu kan. Berarti kalau mainin wayang kulit nggak perlu dibalik kaca. Wayang golek gak harus di balik kaca, tapi dia di balik meja. Kayak ada tempat khususnya dia di belakangnya gitu kan. Kalau wayang kulit Harus gitu ya. sebenarnya wayang kulit itu juga nih. Wayang kulit itu harusnya ditonton di belakang layar. Di kayak ada itunya kan Bayangannya kaca. karena di Bayangannya. namanya aja wayang itu dari kata bayangan. Jadi Itu bayangan. bayangan kenapa ditatah begini rumit gitu kan? Nah itu. Jadi di balik bayangan dia masih tetap kelihatan ininya bentuknya. Detail. Jadi kalau kalian nonton wayang dari depan sama di belakang harusnya dari belakang layar. Karena dia bakalan lebih hidup. Jadi kayak ini loh. Kalaupun berantem itu kayak kalian ngeliatin bayangan kita yang lagi berantem. Gitu. Jadi kalau dari depan itu ya zaman-zaman sekarang aja nonton wayang dari depan dan bentuknya jadi lebih bagus begini gitu. Karena sekarang pergeseran minat wayang, nonton wayang dari depan layar. Kira-kira penyebab perbedaan yang kayak ini kan signifikan banget bedanya, ini 2D ini 3D itu penyebab perbedaan yang
wayangnya itu kenapa ya Mas? Oke, jadi perbedaan ya dari awalnya. Itu tadi kan wayang kulit itu ceritanya Mahabharata Ramayana. Iya. Jadi awal kemunculannya itu wayang golek itu kan awal wayang-wayang boneka tadinya. Dan dari segi cerita juga dari kebutuhan di awalnya untuk menggambarkan cerita-cerita Panji sama cerita-cerita Menak, kalau itu disebutnya. Menak itu cerita dari pamannya Nabi Muhammad, Hamzah. Gitu. Jadi kalau kemunculan perbedaan itu sebenarnya lebih ke minat sih sebenarnya ya. Minat dari orang karena pengen ngelihat sosok. Iya kan? Jadi kalau kita di orang-orang nganggep wayang kulit 2 dimensi aja kayak apa sih bentuknya kok kayak gini kan, nggak kayak orang gitu kan. Tapi ketika kita ngelihat bentuk wayang golek bakalan lebih seneng gitu, lebih hidup karena emang bentuknya bentuk orang banget gitu. Jadi lebih ke memenuhi keinginan dari ketertarikan penontonnya dan si pembuatnya. Lebih ke situ sih dari awal-awalnya. Ada perbedaan itu juga. Kenapa Mas Surya tertarik sama wayang gitu? Kayak awal mulanya tuh gimana gitu? Oke, dari awalnya ya. Awalnya itu dari kecil emang lingkunganku itu lingkungan orang-orang yang senang wayang. Jadi yang aku pernah ceritain tadi, dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh itu radio, dari zaman dulu kan radio ya. Itu radio nggak pernah namanya dimatiin buat nyetel wayang kulit gitu kan. Awal ketertarikan dari situ. Dan di lingkunganku juga ada grup wayang. Grup wayang. Iya, grup wayang kulit. Jadi aku sering main ke situ, terus kalau pentas aku sering ikut. Gitu. Terus juga kayak mainan dari kecil itu. Dulu ada wayang yang dari kardus itu. Nah, aku dulu itu mainanku cuma kayak gitu-gitu. Itu dari awal-awal kenapa aku tertarik. Kayak Peminatnya. Mas Surya. Nah, dari satu sekolahan aja, sama dari lingkup SD, yang tertarik sama wayang itu kayaknya cuma aku sendiri. Sedih Dari banget. kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu ya. Terus SMP pun aku kayak nggak ketemu orang yang seneng wayang juga. Sampai aku SMA pun kayak gitu, nggak ada yang seneng gitu. Nah, ketika aku keluar dari lingkup SD, SMP, SMA, kan aku kesini. Ketemunya malah justru di media sosial. Ternyata dari media sosial itu karena memang kayak mendekatkan orang-orang yang jauh, jadi kita ketemu di satu komunitas yang sama. Aku baru ketemu ternyata orang di belakang sini ternyata ada yang seneng wayang. Gitu, baru. Dari dulu itu kenapa nggak ketemu, karena mungkin emang nggak tahu orang-orang yang berminat itu yang mana gitu kan. Jadi kalau dibilang banyak sedikitnya dikit banget. Tapi kalau ada apa enggak ada gitu. Ada aja. Tapi banyak enggak gitu. Gitu. Terus kalau sekarang banyak lumayan karena sempat jadi kayak ini tren gitu kemarin. Viral lagi. Kemarin ada tren viral gara-gara satu dalang, dia pembawaan ceritanya unik, lucu, namanya Kiseno Nugroho. Jadi dia mampu untuk mengolah satu pertunjukan, bikin anak-anak muda itu seneng wayang. Terus memanfaatkan YouTube kan, live gitu kan, live streaming. Udah itu pecinta wayang itu naik, jadi banyak. Tapi sayangnya di tahun 2021 kalau nggak salah itu Kisenonya meninggal. Nah, dari itu kayak turun lagi dia. Terus kalau misalnya ceritanya tuh harus udah ada gitu atau bisa buat sendiri gitu Mas? Kita buat Kalau pentasnya. Oke, kalau wayang kulit itu sebenarnya udah pakem. Ceritanya kalau wayang kulit Purwa, ceritanya cuma 2, Mahabharata Ramayana, nggak bisa lagi buat diceritain lain. Gitu. Kalau Wayang golek Purwa juga kalau yang ini. Yang Sunda wayang golek Purwa, udah nggak ada cerita lain lagi. Wayang golek Purwa, Mahabharata Ramayana. Tapi kalau wayang golek dari sama Kebumen gitu, wayang golek dari Jogja, ada wayang golek dari Surakarta, itu ada wayang golek Menak namanya. Yang itu tadi yang base-nya itu ceritanya dari
wayang menak atau wayang yang menceritakan tentang kehidupan Umar Ambiah namanya ya kalau di Jawa itu, tapi namanya aslinya Hamzah dari paman Nabi Muhammad sebenarnya. Durasinya kira-kira berapa menit? Sama ceritanya itu dari jam 9 malam start, jam 4 subuh selesai. Cuman sekarang wayang itu lebih bisa diolah. Jadi kayak wayang itu masuk dunia akademik gitu, masuk kampus gitu kan. Jadi mata kuliah sama di ISI Surakarta wayang ada prodinya sendiri gitu kan. Terus sama dalang-dalang muda diolah sejam udah selesai sama gitu. Dan biasanya kalau pentasnya harus pekeliran gede banget yang membutuhkan pemain banyak gitu kan di panggung khusus. Ini masuk kampus, masuk ke teater dengan pertunjukan yang durasinya cuma 1-2 jam udah selesai dengan cerita-cerita yang lebih singkat, lebih padat. Jadi kalau untuk cerita tadi ada cerita khusus iya, cuman kalau untuk mengembangkan cerita dari cerita yang udah ada iya bisa gitu. Iya, jadi asal nggak keluar dari kerangka yang udah ditentukan gitu. Jadi kayak dialog, alur mereka bisa ubah, tapi tokoh, asal cerita dan akhir cerita tujuannya harus sama. Modif aja. Iya, sama Arjuna melawan lawan rivalnya kan sama Adipati Karna. Ya Adipati Karna yang harus mati gitu kan. Arjuna yang nggak boleh mati ya. Siapa tahu di 3 cerita malah Arjuna yang mati. Nggak boleh. Kalau sifatnya gitu boleh beda nggak? Sifat itu bisa dikulik. Jadi kayak Pandawa itu tokoh yang baik gitu kan. Masa sih nggak ada sisi jahatnya gitu kan, sisi jeleknya? Ternyata ada gitu kan. Arjuna sebaik-baiknya seorang ksatria nggak 100% baik. Ternyata pas dikulik, oh Arjuna itu ada irinya, ada namanya sombongnya gitu. Jadi nggak 100% baik, 100% baik, 100% jahat. Kayak sama Bima gitu kan. Bima tokoh baik banget kan, satria, pemberani gitu kan. Tapi dia juga arogan, kayak kejam gitu-gitu. Ya ada kesombongan. Mas ini kan ada dua ya, ada wayang golek sama wayang kulit. Ini kalau semisal ada nggak pertunjukannya di luar daerah? Luar daerah, luar daerah ya pasti. Luar daerahnya. Iya, di luar daerah tuh ada nggak pertunjukan ini? Luar Bisa Jawa. Mas Luar Jawa. nampilin di luar daerah nih. Kalau aku nampilin itu tadi, aku tuh nampilin di sekitar sini sama yang kemarin itu karena di kebutuhan kuliah, cuman di TK-TK gitu kan. Kalau yang bukan aku ini, aku nggak bisa kalau nampilin karena aku emang bukan dalang pakem, cuman aku bisa ngebawain cerita. Kalau yang dalang-dalang lainnya bukan cuma luar daerah, luar negeri pun ada gitu. Nah, itu di mana aja? Mas? Bisa di Jepang. Ada grup aku kenal kemarin itu namanya. Aku lupa namanya lupa nyurang itu. Justru wayang dari dalang-dalang terkenal di Jawa sama Mama. Dia sering ke pentas di Eropa. Eropa Amerika itu sering diundang terutama di kampus-kampus untuk pembelajaran. Begitu. Wayang golek juga ada di namanya itu siapa yang kemarin itu ya? Asep Sunandar Sunaria. Itu dia punya gelar doktor apa namanya? Dokter kehormatan itu loh. Itu dari kampus luar negeri itu. Enggak dari Indonesia malahan gitu. Honoris causa itu nggak masalah. Tapi berapa lama sih Mas bikin? Kalau bikin wayang prosesnya lama banget. Lama banget aslinya karena proses kan kalau wayang itu dibikinnya dari samak dulu. Sama tuh apa? Wayang mentah dari pemotongan masih ada bulunya. Diproses dulu, dihilangin bulunya. Terus kemudian direndam. Terus abis itu dibentangkan gitu, biar kencang, biar lurus kan. Terus itu nggak boleh dijemur, supaya di tempat yang redup aja, tapi harus kering benar-benar. Oh, itu wayang kulit. Iya, terus didiamin sampai berminggu-minggu, bisa bulanan. Tujuannya biar tidak gampang nakuk-nakuk. Makanya kalau dari awal proses pembuatan sampai selesai bisa sampai tahunan kadang. Tahunan. Iya, kalau yang wayang bagus, kalau yang wayang murah meriah ya mungkin 8
dalam waktu 2 minggu udah jadi gitu, tapi hasilnya ya nggak tahu. Wayang golek itu bisa dalam waktu 1 bulan udah jadi. Dan soalnya lebih cepat karena kan bahannya dari kayu. Kayu udah Kayu aja ya, kayu gitu ya. Ada kayu khusus. Iya. Nggak ada kayu. Kayak jati. Kayu jati enggak keras banget diukir. Iya. Kayu buat ini. cuma kayu, iya kayunya kayu kayu. yang mau gue tanyain. Tapi nggak gampang hancur. Kayu biasa. Oh iya, kalau ini ukirannya bener-bener Ini pakai ukiran kayu ya? bagian dalam gitu kan. Iya. Hmm. Apa nih? Apalagi? Kalau apa Tadi ya? untuk lingkungan udah ya. Heeh. Kayak emang perkembangannya begitu. Lebih ke perkenalan ke anak-anakannya daripada Motivasi. tujuan. Kan Mas Surya ini kayak punya ini semua ya, wayangnya. Wayangnya aja. Iya, wayangnya aja. Nah kalau sisi negatifnya tuh apa sih, kayak Mas Surya pernah ngalamin Oh, Hal-hal bisnis dari wayang. selama punya ini? jadi kalau hal mistis itu tergantung dari orangnya mungkin ya. Jadi percaya nggak percayanya gitu. Jadi kalau orang-orang yang takutan atau emang orang yang dekat dengan hal-hal yang begitu-begitu, mungkin kayak ngelihat wayang aja. Yang wayang golek sih terutama kalau wayang kulit nggak terlalu ya. Kalau wayang golek aja ditaruh gitu ya. Terus ketika dia ngeliatin kayak diliatin gitu. Iya lagi. Atau pas diem kayak gerak sendiri gitu. Iya. Ada temanku itu waktu ini masih aku panjang-panjang di ruang tamu terus ngeliat, aku diliatin gitu. Itu turunin takut gitu. Kayak ngeliat cepot kan matanya melotot banget ya. Iya. Kayak wah itu ngeliatin terus loh itu wayangnya gitu. Si negatifnya sih kalau orang takut aja, kalau orang-orang berani sih nggak masalah gitu. Mas boleh main nggak? Iya. Boleh nggak request? Iya coba kayak Suaranya gitu nggak bikin suara. Oh, kalau suara sih sebenarnya kalau lebih ke wayang kulit ya daripada wayang golek. Soalnya wayang golek kan harus tahu bahasa ya. Kayak oh ini Sunda ya. Kumaha sadayana. Ya itu. Damang gitu. Abdi teh cepot dari Sunda. Iya gitu. Kalau wayang boleh. Kalau wayang kulit lebih ke salah satu ayo maju pandang. Lagi mas lagi. Lagi Wah bayar nanti kalau. Ini ada tangannya ada 2 ya. Nah cara megangnya yang benar tuh kayak gimana? Wayang yang mana dulu? Yang ini deh. yang kulit dulu. Sebenarnya Sebenarnya semuanya sih aku nggak tahu cara megang. iya. Susah. Wayang standar sama wayang ini beda ya. Jadi mereka tuh ada beberapa apa namanya pakem untuk megang wayang. Jadi kayak raksasa megangnya di sebelah mana gitu. Tapi kok ini cuma 1 ya? Iya, kalau wayang raksasa biasanya cuma 1 tangannya rata-rata. Kenapa? Karena lebih berat, Oh, lebih ribet untuk maininnya. Jadi Jadi 1 aja. Jadi kalau untuk berantem mereka lebih pasif kalau untuk berantem. Kalau wayang-wayang yang ini biasanya lebih lincah. Jadi megangnya pun beda karena kalau wayang yang gede-gede megangnya lebih dekat. Wayang yang kecil-kecil lebih di ujung, lebih enteng gitu kan. Terus tangannya 2, maininnya gimana gitu kan sama mama. Jadi kalau sama mama berantem mainannya tinggal di gitu-gitu. Di gimana? Pakai jari gitu kan. Iya disentil. Kalau ke belakang juga disentil ke belakang gitu. Gitu. Jadi dari depan juga nyentil ke depan. Nah, ini wayang bukan wayang standar, jadi agak susah untuk dimainin. Bentar ya. Pertama kita mau berantem gitu. Jadi lebih atraktifnya itu ya dari keterampilan tangan gitu. So mama ini mau ke kepala. Aduh, nyangkut. Oke. Mau ke kepala ini sentil dulu, taruh di kepala, terus di sini. Nah, ya jatuh kan. Iya copot. Ya karena emang ini nggak standar sebenarnya. Gitu dari keterampilan dari tangannya. Kalau ini sebenarnya berat sekali. Dia lebih istirahat 1 tangannya. Nah, 1 tangan aja. 1 tangannya disimpan dulu di belakang. Oh gitu. Iya, disimpan di belakang. Sama tangan 1 lagi bisa dimainin. Iya. Gitu. Oh, nah
di jalan ceritanya. Iya jalan gitu. Gitu. Atau bisa 2 tangan juga bisa, tapi nggak bakalan seatraktif kalau cuma satu. Iya kan rata-rata emang gerakan wayang nari lah, apalagi gitu kan, berantem juga harus ada lawannya gitu. Iya. Biasanya disimpan tangannya. Ini aku belajar dari yang itu, dari yang Pamulang. Nanti kita kesana Iya betul. Udah kesana belum dia? nggak tahu ya. Jadi gitu aja udah. Wih, Keren. Cara dari tradisi wayang diturunkan ke generasi itu gimana sih Mas? Lebih ke mereka tertarik apa enggak dulu. Sebenarnya wayang berkembang itu agak susah. Itu tadi karena ketertarikan generasi muda ke wayang, nganggapnya itu wayang itu terlalu kuno gitu. Dan ketika mereka main wayang itu kayak diolok-olok juga gitu. Dasar orang kuno kan bisa gitu kan. Apalagi sekarang yang kebanyakan lebih senang main HP daripada main wayang-wayang begini gitu kan. Kalau zaman dulu masih mending. Ketika ada pertunjukan wayang golek sama Mama, di luarnya ada jualan wayang golek banyak, terus anak-anak karena nonton wayang bagus, minta orang tuanya buat beli wayang golek di luar gitu kan sama. Terus juga wayang itu dulu tampil di TV, sekarang nggak ada. Susah, iya dulu